Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Ya, menjelang siang ya. Oke, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang boleh hadir pada saat ini beserta dengan Bapak Ibu kepala sekolah serta seluruh anak-anak yang boleh mengikuti lomba dan juga yang mendukung pada hari ini yang tentunya kita banggakan bersama. Pada pagi hari ini kita akan masuk dalam lomba cepat tepat ya, siapa yang cepat siapa yang paling tepat ya. Lomba cepat tepat di pagi hari ini dan diikuti oleh 4 sekolah. Dan sebelum kita mulai kegiatannya, saya mempersilakan kepada para peserta lomba untuk memperkenalkan diri. Saya mulai dari tim A. Perkenalkan, kita dari tim A. Di sini ada namanya Ana, dengan saya Fitri Abdul dari sekolah Konpes NBN Jalan Kikima. Oke, iya. Kita kasih tepuk tangan dulu. Oke, lanjut ke tim B. Ya, boleh berdiri, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup B asal sekolah SMP Sata Bualan Kikima. Perkenalkan, nama saya Odilia Maristawato. Sebelah kanan saya, sebelah kiri saya, kami dari SMP Sata Bualan Kikima. Satu hati. Yes. Kasih tepuk tangan untuk tim B. Lanjut ke tim C. Ya, silakan tim C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim C dari SMPN Sataptiga Langkikima. Saya Kiran sebagai juru bicara dan di sebelah kanan saya ada Carlos Stefanus dan di sebelah kiri saya ada bicara Priscilla. SMPN Sataptiga Langkikima, bisa. Oke, kasih tepuk tangan untuk Sataptiga Langkikima. Oke, selanjutnya Regu Ode. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok D dari Sekolah SMP Negeri 1 Langkikima. Nama saya Muhammad Aril Afriansyah. Di sebelah saya Kadek Cika Arinda, Keisha Prilia. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk juga dari SMPN 1 Langkikima. Iya, baik. Ya, sebelum memulai lomba cepat tepat kita pada pagi hari menjelang siang hari ini, Ibu akan membacakan peraturan lombanya terlebih dahulu. Jadi silakan disimak baik-baik. Yang pertama, dalam perlombaan ini ada 3 babak. Babak yang pertama adalah babak wajib jawab. Babak wajib jawab, setiap regu akan diberi kesempatan untuk mengambil soal yang ada di depan. Setiap mata pelajaran
wajib lempar ini sama saja dengan babak yang pertama, hanya perbedaannya ketika regu yang mengambil soal di depan tidak bisa dijawab, maka akan dilempar ke regu di sebelahnya. Ketika regu di sebelahnya tidak bisa menjawab, dilempar lagi ke regu yang di sebelahnya. Ketika regu di sebelahnya tidak bisa menjawab, dilempar lagi yang di sebelahnya. Ketika misalnya regu B yang mengambil soal, maka dilempar dahulu ke regu C, kemudian ke regu D, kemudian ke regu A. Kalau regu D yang berkesempatan mengambil soal, berarti dilempar ke regu A, kemudian seterusnya seperti itu. Bisa dipahami? Pada babak ini tidak ada juga pengurangan nilai. Skor yang diberikan hanya ketika menjawab benar. 100 jawaban benar, 0 ketika tidak menjawab atau salah. Bisa dipahami? Kemudian babak yang terakhir atau babak yang ketiga yaitu babak rebutan. Babak rebutan ada 10 soal. Babak rebutan ada 10 soal, 2 soal matematika, 2 soal bahasa Indonesia, 2 soal IPA, 2 soal IPS, dan 2 soal PKN. Setiap regu berhak untuk menjawab. Ya, jadi siapa yang cepat, dia yang menjawab. Caranya angkat tangan, pukul meja, angkat tangan, sebut regunya. Oke, kita tes dulu ya. Regu A. Ya, kasih keras ya. Ya, coba ulang, dikasih keras, coba tes. Ini pada babak rebutan. Ya, coba tes B. Angkat tangan ya. Nah, regu C. Sebut C. Ya, regu D. Oke, bisa ya. Coba bersamaan. 1, 2, 3. Ya, weh mantap. Suaranya ya. Kalau bisa suaranya dikasih keras ya. Oke, ulang. 1, 2, 3. Ya, oke ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan dari peserta? Pada babak rebutan, yang akan mengambil soal itu bukan peserta, tetapi Ibu Fitri dan Ibu Ririn ya yang akan menjawab soal. Kalian hanya mengambil soal pada saat babak pertama dan babak kedua. Oke, bisa dipahami? Oke, regu A sudah siap? Regu B sudah siap? Regu C sudah siap? Regu D sudah siap? Oke, Bapak Ibu Dewan Juri sudah siap? Siap. Ibu Fitri dan Ibu Ririn siap? Siap. Oke, penonton sudah siap? Oke, baik. Kita langsung saja masuk ke babak yang pertama, yaitu babak wajib rebut. Dipersilakan kepada perwakilan dari regu A untuk mengambil soal. Satu orang saja. Iya, ambil satu-satu. Langsung. Langsung. Ambil lagi. Iya. Ya, tepuk tangan. Ya, oke. Regu A siap ya. Ya, Ibu mulai baca soalnya. Soal matematika. Soal yang pertama. Diketahui nilai A 13. Yuk, silakan Bu. Ya, Bapak Ibu Dewan Juri, bagaimana? Jawabannya benar. 100 untuk regu A. Ya, silakan Ibu Dewan Juri. Ya, jadi untuk babak pertama ini semestinya ini soal dibiarkan selesai dibaca ya baru dijawab. Nah, itu kalau sudah seperti itu jawabannya jawaban menebak-nebak saja. Nah, ini beda kalau babak ketiga. Nah, sebaiknya dibiarkan dulu sampai selesai soalnya ya. Oke, ya, terima kasih Ibu. Bagaimana untuk regu yang lainnya dipahami juga ya? Oke, regu A soal selanjutnya seperti itu. Coba perhatikan anak-anak. Jadi itu kalau pada soal wajib ini, dengarkan dulu soal seutuhnya. Ini tadi seharusnya kalau yang seharusnya harus disuruh lanjutkan soalnya. Harusnya
didengar semua peserta ya. Dengarkan soal seutuhnya. Karena ini kan bukan rebutan. Sama juga nanti di sesi kedua. Dengarkan soal seutuhnya. Nanti seperti tadi itu di soal rebutan. Nah, itu soal rebutan bisa. Ya. Kalau MC tolong diperdengar. Kalau baru dibaca soalnya sudah dijawab, maka ini berhak lanjutkan soalnya. Ya, para peserta harus lanjutkan soalnya dulu. Tidak bisa langsung menjawab begitu saja. Ya, saya kira itu saja pendapat saya. Oke, jadi bagaimana Bapak Ibu Dewan Juri? Apakah mereka disuruh melanjutkan soalnya terlebih dahulu? Jawabannya tadi 13. Jadi silakan Regu A melanjutkan soalnya tadi. Tidak usah. Saya kembalikan dulu Dewan Juri. Bagaimana Dewan Juri? Sepakat saja tidak usah. Sepakat tidak usah. Iya, lanjut. Iya, lanjut kecuali soal berikutnya ya. Oke. Oke, Regu A dengarkan soalnya. Iya, bukan rebutan ya. Ini soal IPA. Apa fungsi matahari bagi kehidupan di bumi? Silakan. Kasih nyari silakan. Energi utama. Ya, silakan dijawab. Sumber daya energi utama. Sumber energi utama. Ya. Bagaimana Bapak Ibu Dewan Juri? Jawaban benar, 100 untuk Regu A. Oke, soal selanjutnya soal IPS. Dengarkan baik-baik. Letak astronomis Indonesia menyebabkan Indonesia beriklim tropis. Ya. Dewan Juri? Ya, 100 untuk Regu A. Soal selanjutnya, soal PKN. Peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta oleh golongan pemuda pada tanggal 16 Agustus 1945 dengan tujuan agar keduanya segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dikenal dengan istilah titik-titik. Peristiwa dan kas dengkol. Benar. 100 untuk Regu A. Oke, soal terakhir dari bahasa Indonesia. Silakan simaklah kalimat berikut. Nyur melambai-lambai di tepi pantai. Kalimat di atas merupakan contoh majas titik-titik.
saja kita berpindah ke regu yang selanjutnya, yaitu regu B. Dipersilakan untuk mengambil soal perwakilan regunya. Oke, regu B sudah siap ya? Soal yang pertama dari bahasa Indonesia. Sebutkan unsur intrinsik pada cerpen. Tema, tokoh dan penokohan, latar, alur atau plot, amanat, sudut pandang gaya bahasa. Benar. 100 untuk regu B. Oke, soal yang kedua matematika. Ya, boleh siapkan alat cakarnya. Sebuah perahu berlayar 9 km ke arah timur, lalu 12 km ke arah utara. Berapa jarak terdekat perahu tersebut dari titik awal? 125 km. Salah. Skor 0 untuk regu B. Jawaban benar Dewan Juri 15 km. ya, 100 untuk Dewan Juri. Oke, soal yang selanjutnya, IPA. Apa fungsi usus halus? Penonton harap tenang. Lewat waktu habis. Ya, Dewan Juri jawabannya Mencerna dan menyerap sari-sari makanan. oke ya, jadi itu fungsi usus halus. Oke, skor 0 untuk regu B. Soal selanjutnya IPS. Apa? Sebutkan 3 bentuk kerjasama negara-negara ASEAN. Oke, soal yang pertama, mata pelajaran IPA. Apa rumus massa jenis? Masa dibagi skor. Ya, ujian juri. Jawaban tidak tepat.
Jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat massa dibagi volume. Oke, ya. Skor 0 untuk regu C. Ya, kasih makan dulu untuk regu C, ya. Ya, jangan ragu-ragu untuk menjawab, ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari mata pelajaran IPS, ya. Samudra yang menjadi batas barat Indonesia adalah Samudra Hindia. Bagaimana dengan juri? 100 untuk regu C. Oke, soal selanjutnya dari PKN. Peraturan yang dibuat oleh lembaga resmi negara dan bersifat memaksa serta memiliki sanksi yang jelas adalah titik-titik. Norma hukum. Benar. 100 untuk regu C. Oke, regu D sudah siap? Siap. Oke, soal yang pertama, mata pelajaran IPS. Pertemuan ASEAN pertama kali diselenggarakan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. benar. Oke, 100 untuk regu D. Oke, kasih semangat dulu kan, banyak orang dukungnya ini kayaknya. Oke, soal selanjutnya, penonton harap tenang, ya. Matematika. Suhu tidak, silakan alat cakarnya siap. Suhu di dalam kulkas sebelum dihidupkan 25 derajat Celcius. Setelah dihidupkan selama 4 jam, suhunya menjadi negatif 9 derajat Celcius. Perbedaan suhu dalam kulkas sebelum dan sesudah dihidupkan adalah 34 derajat Celcius. Benar. Oke, soal selanjutnya. Regu A 400. Regu B 100. Regu C 400. Regu D 500. Oke. Oh ya. Oke, sekarang babak kedua yaitu wajib lempar. Ya, bisa dipahami. Dalam babak ini tidak ada minus. Jadi ketika tahu jawabannya, silakan dijawab. Ya. Kita mulai dari regu B. Oke, silakan regu B mengambil soalnya. Oke. Regu B sudah siap? Dewan juri sudah siap? Ibu Fitri sudah siap? Oke. Ya. Kalau regu B tidak bisa menjawab setelah 60 detik, maka soal dilempar ke regu C. Kalau regu C tidak bisa menjawab,
Kalau regu D tidak bisa menjawab, dilempar ke regu A. Oke. Soal yang pertama, mata pelajaran IPA. Setiap regu dengarkan baik-baik soalnya, karena ini wajib lempar. Besaran yang diturunkan dari besaran pokok adalah titik-titik. Besaran turunan. Benar. 100 untuk regu B. Soal yang kedua. Soal PKN, EPS. Apa perbedaan kondisi Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan? Sabar ya, setelah 60 detik. Nonton orang-orang. Regu C, kasih mainnya saya. Regu C, menjawab. Soalnya diulangi. Apa perbedaan kondisi Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan? Sebelum dijajah, sesudah merdeka dan berdaulat. Benar. 100 untuk regu C. Oke, fokus. Regu B dikasih semangat dulu penonton. Oke, regu B. Ya, soal selanjutnya. Soal PKN. Mengapa Asia disebut benua terbesar? Kurang lebih 44,58 km pangkat 2 tercakup daratan dunia penduduk terbanyak. Bagaimana Dewan Juri? Benar. 100 untuk regu C. Ayo, kasih semangat regu B. Semangat regu B ya. Soal ketiga. Matematika. Silakan setiap regu menyiapkan alat tulisnya. Ya, karena kalau regu B tidak bisa menjawab, dilempar ke regu yang lain. Hasil nilai operasi. Hasil nilai, saya ulangi, hasil nilai dari operasi negatif 8 ditambah negatif 15 dikurang negatif 10. Membandingkan dua hal secara tidak langsung dengan menggunakan kata seperti, bagai, atau laksana disebut majas simile. Benar. 100 untuk regu. Soal selanjutnya. Soal IPS. IPS kali ini agak mirip-mirip. Ya. Danau Victoria terletak di benua mana? Afrika. Benar. 100 untuk regu. Oke, soal selanjutnya. Dengarkan baik-baik semuanya. Sebutkan satuan dari kecepatan dalam satuan internasional.
kilogram atau massa pangkat 3? Salah. Ya, silakan regu A. Soalnya diulang. Sebutkan satuan dari kecepatan dalam satuan internasional. Salah. Ya, silakan regu B. Oh, soalnya ulang lagi. Sebutkan satuan dari kecepatan dalam satuan internasional. Meter per sekon atau MPS? Benar. 100 untuk regu B. Oke, soal selanjutnya. Regu D sudah siap? Ya, semua regu sudah siap? Oke. Silakan alat cakarnya, pulpennya disiapkan, soal matematika. Harus ditulis ya, supaya tidak keliru ini. Berikut adalah barisan pola bilangan. 6, 9, 5, 8, 4. 7. Benar. Ya, 100 untuk regu D. Ya, oke. Regu A sudah siap? Sudah. Regu yang lain sudah siap? Oke. PKN. Sebutkan 5 negara pendiri ASEAN. Sebutkan 5 negara pendiri ASEAN. Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina. Benar. Ya, 100 untuk regu A. Oke, setiap regu silakan menyiapkan alat tulisnya. Soal matematika. Perbandingan uang Sinta dan Rina adalah 4:7. Jika selisih uang mereka adalah Rp15.000, berapa jumlah uang Sinta? Tetot, soal dilempar ke regu B. Ya, silakan regu B. 10. Bagaimana Lala? Iya, silakan dilempar ke regu C. Baca soal. Perbandingan uang Sinta dan Rina adalah
adalah 4:7. Jika selisih uang mereka adalah Rp15.000, berapa jumlah uang Sinta? Ya, penonton diharap tenang. Jawab saja. Tiga. Salah. Lanjut, Regde. 20.000. Benar. Ya, silakan diopor, diestafet saja. Yang ya. Regu A sudah siap? Ya, regu yang lain juga sudah siap. Kasih semangat dulu untuk regu A. Oke, soal bahasa Indonesia. Sebutkan langkah-langkah yang biasanya terdapat dalam teks prosedur dan berikan contoh singkat. Dari huruf menjadi kata, dari kata menjadi kalimat, dari kalimat menjadi teks. Salah. Ya, dilempar ke regu B. Diulang soalnya. Boleh. Sebutkan langkah-langkah yang biasanya terdapat dalam teks prosedur dan berikan contoh singkat. Dari beda kata huruf menjadi suatu kata, dari kata menjadi suatu kalimat, dari kalimat menjadi paragraf, dari paragraf menjadi suatu teks. Salah. Salah. Dilempar ke regu C. Regu C mau menjawab atau pas? Pas. Silakan langsung dilempar ke regu D. Mau diulang soalnya. Sebutkan langkah-langkah yang biasanya terdapat dalam teks prosedur dan berikan contoh singkat. Pas. Oke. Ya, soal jawaban diberikan kepada Dewan Juri. Jawabannya, langkah-langkah dalam teks prosedur adalah urutan kegiatan atau tindakan yang harus dilakukan secara berurutan untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh, cara membuat teh manis. Yang pertama rebus air, yang kedua masukkan teh celup, ketiga tambahkan gula, keempat aduk dan sajikan. Oke, 100 untuk Dewan Juri. Kasih tepuk tangan Dewan Juri. Oke, soal selanjutnya. Apa nama proses pengangkut zat-zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah melalui membran sel? Kirim air mineral tambah hasil jadi Dengan Dewan Juri? Salah. Ya, jawaban dilempar ke regu B. Soalnya, apa nama proses pengangkut zat-zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah melalui membran sel? Difusi. Benar. 100 untuk regu B.
Oke, soal terakhir di babak wajib lempar dari soal IPS. Sebagai bukti janji Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia adalah dengan membentuk gerakan 3A. Salah, ya. Soal dilempar ke regu B. Doguritsu Jumdi Chokasai. Benar. Ya, 100 untuk regu B. Ya, demikian babak yang kedua. Kita akan bacakan dulu skornya sebelum kita masuk ke babak yang terakhir. Oke, perolehan skor di babak kedua ini. Regu A ini dijumlah dengan skor pertama ya. Regu A. Oke. Regu A 500, regu B 600, regu C 1100, regu D 1100. Oh ya, oke. Ya, dari Dewan Juri kita bacakan dulu skor dari babak yang kedua ini ya. Jadi babak yang kedua ini regu A memperoleh nilai 100, regu B memperoleh nilai 500, regu C 700 dan regu D 600. Oke, nanti dibacakan skor totalnya setelah babak rebutan selesai. Oke, baik. Kita akan masuk dalam babak yang terakhir yaitu babak rebutan. Saya ulangi untuk membaca peraturan lombanya. Setiap siswa diberi kesempatan untuk menjawab. Dan dengan menyebutkan nama regunya. Memukul meja, angkat tangan sambil menyebutkan nama regunya. Jika jawaban benar nilainya 100, jawaban salah negatif 50 dan tidak menjawab 0. Jadi hati-hati, kalau memang tidak yakin lebih baik tidak usah menjawab. Tapi kalau yakin silakan menjawab karena poinnya lebih besar yaitu 100. Oke, kita tes dulu secara bersamaan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, ya mungkin karena dalam babak rebutan ini agak sensitif, minta tolong adakah yang bisa merekam? Ya, direkam ya Pak? Ya, kelihatan semua regu? Kelihatan. Ya, Dewan Juri matanya boleh jeli untuk melihat. Oke, dipersilakan kepada Ibu Ririn dan Ibu Fitri untuk mengambil soal, dua soal. Iya. Oke, kasih semangat dulu untuk semua regu. Ya, regu A sudah siap? Regu B? Regu C? Regu D? Ya, oke. Kayaknya bukan ini bukan lapar, cuma regu D kayaknya nyambungannya terisi perutnya ya. Coba, ya berikan dulu senyum terbaikmu ya. Oke, kita bisa mulai soal yang pertama. Dewan Juri siap? Oke. Nanti dipersilakan Dewan Juri menjawab, baru menjawab. Dilarang menjawab ketika tidak dipersilakan, ya. Oke, jadi keputusan ada pada Dewan Juri. Regu siapa yang akan menjawab? Pertanyaan pertama dari soal IPA.
Benar. Ya, 100 untuk Ragu D. Kalau tahu jawabannya setelah soal dibacakan langsung ketuk mejanya. Jangan bangun tunggu ya, karena ini rebutan. Ya, siapapun yang tahu silakan. Tidak usah suruh ketua kelompoknya, yang tahu langsung pukul mejanya. Ya, soal selanjutnya. Samudra yang terletak di antara benua Asia dan benua Amerika adalah sangat titik-titik di luar. Kami tetap memutuskan untuk pergi ke titik-titik bersama teman-teman. D. D. Salah. Negatif 50 untuk Regu D. Soal tidak dibacakan lagi ya. Negatif 50 untuk Regu D. Jawaban yang benar Dewan Juri? Iya tidak. Panas dan pantai. Oke. Terbang. Oke, dengar baik-baik ya, jangan sampai terbalik. Oke, silakan siapkan alat cakarnya. Soal matematika. Sebuah tangga bersandar pada dinding setinggi 12 meter. Jarak kaki tangga ke dinding adalah 5 meter. Berapa panjang tangga tersebut? B, silakan. Salah. Negatif 50 untuk Regu B. Jawaban yang benar Dewan Juri 13. Soal selanjutnya, bahasa Indonesia. Sebutkan kaidah bahasa dalam teks prosedur. Ya, Regu B. Oke, soal IPA. Dengarkan baik-baik. Bagian organ pencernaan yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung adalah D. Benar. Ya, 100 untuk Regu D. Gambar rantai pada perisai yang terdapat pada burung Garuda. Benar. Ya, 100 untuk Regu D. Oke, soal selanjutnya. Ya, rebutan ya. Apa nama ibu kota? B. Tidak ada lanjut. Sudah kesepakatan. Silakan B menjawab. Silakan B menjawab. Udah ada lanjut. Silakan B. Ini bagaimana ini? Salah.